Dan dia itu, dan kita, bukan dia ya, kita semua itu nggak sadar tuh sebelum tidur tuh kita tuh ngapain atau kenapa. Jadi dia gua nih ya, ini dia berdiri tapi dia gini loh. Kakinya nggak nempel ke tanah, biasa lah ya. Jadi dia ngeliat dari kaca spion mungkin? Iya, dari kaca spion. Si bayangan itu ngikut? Ya, itu kita sampai berhenti, sampai pagi loh, itu nggak ngelanjutin perjalanan gara-gara si Ipin dia takut. Oh, mukanya putus semua, kata gua kan. Iya. Gua kira gua doang yang lihat, ternyata mereka juga lihat. Iya. Coba bos, baik lagi kita di segmennya podcast Bos Buster. Saya sekarang sendiri ya, karena Ki Ekot sedang berhalangan. Jadi hari ini kita punya narasumber yang benar-benar punya cerita yang sangat mengerikan. Dan di sini kita ada bintang tamu, ada Abang Kemal. Halo teman-teman. Apa kabar Bang Kemal? Alhamdulillah baik. Dan hari ini kita undang di sini tuh buat cerita mistis ya. Ini kawan kita juga yang kebetulan banyak cerita mistis yang dia alami, dan ini benar-benar terjadi dan dia alami sendiri ya masalahnya. Nah ini punya cerita yang apa yang membuat Bang Kemal sampai sekarang ini inget apa sih cerita yang bikin bulu kuduk merinding gitu? Jadi gua lumayan sering dapat cerita serem gitu ya, ngalamin pengalaman horor gitu sering lumayan. Nah, ini gue ceritain beberapa aja. Yang pertama pada saat awal mulanya pada saat di rumah saudara gue nih. Gue lagi biasa liburan. Iya. Di rumah gue, saudara gue tuh cukup gede banget lah rumahnya. Dan pada saat gue menjelang malam nih, sekitar jam 10, setengah 11, itu gue biasa main PS, bercanda-bercanda sama posisi di kamar itu, udah masuk kamar nih, rumahnya 2 lantai, posisi masuk kamar. Posisi masuk di dalam kamar. Kita masuknya ke kamar nih, terus main PS kayak gitu-gitulah santai. Kemudian kayaknya kita terlalu berisik pada saat itu. Pada malam itu berisik. Itu malam apa itu? Kurang tahu, pokoknya malam aja sih. Kalau malamnya kurang tahu saya. Itu berisik banget dan mungkin ada yang terganggu ya. Mungkin bisa jadi itu kejadian di kamar lantai 2 pada saat gue berisik, kita lagi teriak-teriak di dalam kamar mandi nih, showernya gagang showernya itu gitu kan. Itu gerak sendiri bunyi belum kelihatan karena pintu kamar mandinya ketutup kan, tapi airnya enggak ngucur kenceng banget. Mungkin bukan suara shower kan, pertamanya gue negatif aja, mungkin orang kan di luar. Lanjut lagi, kita seperti biasa lagi, gitu lagi, kenceng banget kan, bunyi lagi itu. Pada istighfar semua, astagfirullah, apa tuh kan, langsung gue pada lari tuh, bertiga tuh, berlarian semua keluar. Bertiga lari, enggak, pakai selimut gitu kan di situ. Iya, selimut semua. Iya, kecuali om gue tuh, karena om gue bisa gitu komunikasi gitu kan. Nah, om gue masuk ke kamar mandi tersebut, mungkin berkomunikasi entah gimana, karena pada saat itu gue posisi masih paling kelas 1 SMP-an lah, agak udah lupa gitu kan. Komunikasi dia katanya karena terganggu. Itu benar-benar parah karena terlalu berisik. Terganggu lah ya. Makhluk itu kan. Iya. Kemudian ada di tempat yang sama juga, tapi berbeda tempat, di rumah saudara gue. Itu masih di rumah atau beda rumah? Rumahnya masih sama di situ. Masih itu juga. Iya.
Cuma beda tempat. Kalau yang tadi itu di lantai 2, ini di pavilion, di tempat parkir. Tempat parkir itu ada kamar gitu kan. Oh, di lantai dasarnya. Ya. Nah, ada cerita apa Kang gimana? Pada saat gue nginep karena besok paginya ada kegiatan lumayan besar, jadi gue pada nginep sama saudara gue. Orangnya masih sama, orangnya itu juga berempat yang tidur di atas. Cuman kejadiannya berselangnya agak lama. Gua tidur di ranjang tua jati, itu bisa dibilang jati lah, tinggi, gede banget ranjangnya, dan gua tidur di situ. Dan kalau misalnya jatuh atau apa itu pasti terasa, Iya. Itu gua dipindahin. Maksudnya enggak, bentar. Maksudnya dipindahin dari kasur itu? Iya, di kasur itu gue dipindahin dari kasur ke depan kamar mandi. Ke depan kamar itu semuanya. Jaraknya jauh. Jauh. Kamarnya itu gede banget. Dan gue dipindahin dalam kondisi kan di depan kamar mandi biasanya ada lap tuh kan. Iya. Yeah. Ada lap tuh, terus lapnya itu basah dan gue bangun tidur itu basah. Bangun itu basah, dan ini kaki gue dari mata kaki sampai paha itu biru semua. Biru semua, literally biru semua. Kalau biru itu kan biasanya karena kecapean apapun itu. Ini lebam, kan ini semuanya juga. Saudara gue itu dipindahin ke depan pintu. Sama di sini dia di sininya biru nih. Kayak tarik gitu kan, biru ininya di sini dia. Kayak orang diseret atau gimana? Dan dia itu, dan kita, bukan dia ya, kita semua itu nggak sadar tuh sebelum tidur tuh kita tuh ngapain atau kenapa. Itu yang saya tahu mungkin ya, itu biasanya yang usil-usil begitu sih tetap sih masih dari bangsa jin ya. Iya. Itu mungkin karena tempatnya mereka itu kalian tuh agak mengganggu mereka. Nah itu kadang-kadang mereka juga jadi apa ya? Jadi mereka tuh jadi kesel gitu kan sama kalian. Jadi, nah saya kerjain aja balik nih. Nah mungkin ya, kayak begitu ya. Itu di dunia jin juga begitu sebenarnya. Jadi ya? Iya. Dan itu yang saya tahu sih begitu. Itu kejadian dari jam berapa sih sampai yang mana? Bangun pagi jam berapa? Enggak, bangun itu 4:30 subuh. Tidur tuh sekitar jam 1. Kebangun ya, bukan kebangun tuh masih subuh ya, masih gelap ya. 4:30 dan bangunnya bareng-bareng semua berempat. Jadi enggak gua bangun sendiri, terus ngapain pada tidur, terus gua dipindahin nih. Enggak. Benar-benar bangun itu bareng berempat. Kayak orang linglung ya, kayak orang dibangunin bareng gitu ya. Iya. Dan gua enggak tahu udah tidur di depan kamar mandi itu berapa lama, gua enggak tahu. Itu pada basah basah, setengah badan gua basah karena ada lap di bawah itu kan, basah. Kain lap itu basah kan, depan kamar mandi. Dan itu kamarnya gede banget kamarnya. Itu kalau nggak mungkin lah gua pengen ke kamar mandi terus gua tidur di situ, nggak mungkin. Kalau ini yang gua tahu, kalau biasa begitu tuh yang banyak makhluk-makhluk astralnya tuh rumah-rumah yang model-model lama gitu. Ini model rumahnya gambarnya kayak gimana sih? Termasuk model lama enggak? Ini rumah udah desainnya udah modern lah. Tapi karena mungkin yang tinggalnya sedikit, mungkin rumah besar tinggal sedikit, yang misalnya orang yang bangunnya sedikit. Penunggunya ini betah di situ ya, walaupun ada yang punya rumah gitu. Iya. Biasanya kan yang penunggu ini jin-jin ini senangnya rumah-rumah kosong gitu kan. Dan ini kebangetan gitu jahilnya. Nah nggak tahu juga, mungkin pas ini di dalam dunia jin juga ada jin Islam, ada jin kafir juga. Nah ini nggak tahu juga, mungkin mau ngebangunin subuh apa gimana, nggak tahu tuh. Mungkin ya. Iya. Selain kejadian yang di atas sama yang di bawah itu ada kejadian lagi nggak? Bukan penampakan, ada bayangan gitu lah, pernah ngeliat sih gua kayak gitu-gitu mah. Itu mah biasa lah, bayangan gitu, bayangan hitam gitu, gede gitu kan, udah biasa itu mah. Itu nggak buat Bang Kemal lari atau gimana? Enggak. Paling pingsan loh. karena enggak, kan waktu zaman SMP itu kan yang begitu tuh tabu ya. Maksudnya, tabu ya. Iya kan, jarang nih gue nemuin kejadian-kejadian yang bikin bulu kuduk merinding. Ini kejadiannya
terjadi sama Bang Kemal sendiri apa teman-teman saudara yang lain? Pokoknya yang gua tahu ini kejadian ngalamin gua sama sepupu gua 3, om gua 1. Udah kalau sama saudara lain nggak tahu ya, gua nggak ada nanya, takutnya kan jadi mereka pada takut kesana, takutnya gitu kan kalau gua ngasih tahu. Jadi udahlah gua telan sendiri aja gitu kan. Di skip aja ya. Ya gua keep sendiri aja gitu. Jadi memang kejadian itu cuman berempat itu yang tahu. Iya betul. Dan yang sering itu Bang Kemal yang sering diganggu. Pernah nggak untuk sekarang ini ke rumah itu lagi? Pernah. Kemarin lu baru gua kesana. Dan normal aja sih karena normal. Kejadiannya udah lama, jadi mungkin guanya udah lupa, udah amat lah gitu kan, udah lama gitu kan. Bang Kemal lupa, dia inget. Nah, bisa nih kalau orang yang waktu itu nih. Wah, ini waktu yang dulu sih, yang saya kerjain gitu ya. Iya. Nah, ini menarik banget ya buat teman-teman semua. Kita juga nunggu teman-teman yang punya cerita mistis ataupun tempat-tempat mistis di mana aja. Kita nunggu komennya ataupun di Instagram kita. Kita juga tunggu ya nanti buat teman-teman semua ada tempat ataupun punya cerita mistis apa nanti mungkin bisa jadi narasumber di hari ini seperti Bang Kemal. Nah, jadi teman-teman pokoknya terus mantengin Bos Buster di Eric King. Nah, jangan duduk sendirian, jangan nonton sendirian. Karena ini malam Jumat, jadi teman-teman harus didampingin sama teman yang lain karena banyak banget makhluk-makhluk asli di sekeliling kita yang selalu nemenin kita. Jadian juga sama Bang Kemal. Ya, pokoknya kita butuh narasumber yang lain juga karena setiap daerah, setiap rumah, setiap tempat pasti ada cerita mistisnya. Betul. Ya Bang Kemal? Betul. Jadi ada hal lain lagi, cerita lain lagi mungkin? Boleh ceritain? Boleh. Jadi boleh. Pada saat dulu gua zaman waktu SMA pertama lulus lah, gua demennya touring motor. Yeah. Ada satu hari gua touring ke Palembang, Sumatera Selatan. Jauh banget. Palembang, iya. Ada gua. Nah, turun dari Bakauheni kan ke atas naik, terus gua lewat lintas timur itu yang muter yang lewat perkampungan. Itu lebih muter lebih jauh lagi. Iya, kalau lintas tengah itu lewat pantai kan. Iya. Ya lurus dia. Iya lurus. Nah kalau gua lintas timur pas turun kapal menanjak ke kanan. Nah pada saat itu H+1 waktu Lebaran. Itu tahun 2014. Satu hari setelah Lebaran. Iya, H+1. Yeah. H+1 2014 berarti ya. Kalau nggak salah 2014 kan. H+1. Nah di situ di Lampung ya bekas ada kejadian perang warga di kampung itu. Iya, perang warga. Pokoknya pas gua lewat tuh kenapa rumah-rumah pada angus kan. Yeah. Dan ternyata di situ gua nggak tahu ya ini valid atau enggak. Pada saat itu katanya ada sopir kontainer. Yeah. Nabrak anak kecil warga. Meninggal. Ya namanya mungkin hukum di sana nyawa dibayar nyawa ya, dibunuh lagi. Si kontainer dibakar sama warga dibakar. Iya. Nah, kejadian gue inget banget itu di ladang tebu. Jadi pas di sekitar Nuwai Bungur atau Wai Kanan, pokoknya di sekitar jalan itu ada ada salah satu PT gula terbesar. Itu ladangnya di situ. Kiri kanan itu berkilo-kilo, jalannya sempit, itu pohon tebu semua. Nah di situ mulai aneh tuh. Di situ gua jam 11 malam. Jam 11 malam di situ kan. Itu mulai aneh tuh, mulai kayak bukan ya mungkin menurut gua aneh karena sepi banget ya. Ditambah kan H+1 harusnya kan banyak yang mudik atau gimana gitu kan. H+1 sampai perbatasan Lampung Palembang itu kan hutan sawit semua ya. Hutan sawit semua. Nah di situ gua posisi 6 motor. 6 motor itu berapa orang satu motor? Semuanya satu orang satu. 6 motor 6 orang. Iya. Dan di situ gua jadi jalannya berbelok gini gitu kan, agak membelok dikit gitu kan, nggak flat lurus. Jadi gua dari jauh udah lihat apa itu putih-putih. Ini nggak jauh kayak gini nih, nggak jauh kayak ini yang belakang lu nih. Iya, gua lihat apa itu putih-putih. Tapi kok
Nih, jadi dia gua deh ya, set, ini dia berdiri tapi dia nengok, dia gini loh. Kakinya nggak nempel ke tanah, biasa lah ya. Kalau yang gitu kan nggak nempel tuh. Yeah. Wah itu jelas banget soalnya bener-bener jalan sempit, lintas Sumatera itu sempit, lintas timur sempit. Yeah. Dan itu bener-bener ngepapasan deket banget sama gua. Jadi kayak ini gua bawa motor di sini. Samping. Posisi si mbaknya di sini. Samping. Iya, bener-bener jelas set gitu kan kepapasan. Astagfirullah. Itu gua terus gua diam aja, gua kick kan. Yeah. Enggak, posisinya itu kan enam motor. Iya. Lalu di posisi depan apa belakang? Gua di tengah. Di tengah. Gua di tengah. Dan di belakang mungkin ngeliat nggak? Nah itu ntar gua ceritain. Iya. Jadi gua kick tuh, biar gua kick biar nggak panik kan anak-anak, biar udah Iya, gua iya. aja yang lihat. Tapi ternyata pada saat sampai rest area di pom bensin, kok mukanya pucat semua kata gua kan. Iya. Gua kira gua doang yang lihat, ternyata mereka juga lihat. Iya. Dan ada katanya sempat gua nggak tahu ya benar apa enggak, namanya si Ipin dari Indramayu. Nah katanya dia sampai sempat si bayangan itu hampir nempel dia gini dari motor, hampir ngikutin gitu kan. Jadi ngikutin dia. Iya. Dia di posisi terakhir. Dia di terakhir paling belakang karena pada saat itu kan penerangan kan jelek. Iya. Karena jalannya kan penerangannya Iya. benar-benar kurang, jadi yang lampunya paling terang itu depan sama paling belakang. Anak-anak tuh, jadi si Ipin sama yang di depan, si Nugroho itu lampunya paling bagus. Jadi dia ngeliat dari kaca spion mungkin. Iya, nanti kaca spion. Si bayangan itu ngikut. Iya, itu kita sampai berhenti sampai pagi loh, itu nggak ngelanjutin perjalanan karena si Ipinnya takut. Di rest Iya. area itu sampai pagi. Iya, karena dia ngelihat jelas di spion. Iya, iya. Sekitar 5 detik kan katanya dia lihat spion ada, lihat spion ada gitu. 5 detik juga kan kalau Iya, posisi kayak gitu lama banget. betul. Itu bikin ngedon sebenarnya. Kalau memang yang belum terbiasa, ya itu bikin ngedon. Iya. Memang suka ada di jalan tuh kadang-kadang. Ya, memang mungkin teman-teman Bang Kemal ini dikirain cuma Bang Kemalnya sendiri, ternyata Iya, teman-teman kan. yang lain juga ngelihat Iya, ya. iya. Itu kejadian yang luar biasa juga, makanya di jalan ya tetap ya kita Iya. harus berhati-hati. Utamanya selalu berbacaan lah ya untuk berpergian jauh maupun dekat. Apalagi touring ini touringnya Lintas pulau. lintas pulau lagi kan, jauh banget. Nah itu kita bahaya itu mungkin bukan dari makhluk itu sendiri ya. Iya. Takutnya kita kan ada kejadian lain lagi yang Iya. mungkin dari makhluk hidup lah, dari orang kan, itu yang lebih bahaya lagi. Nah kita juga teman-teman, ini kejadian yang luar biasa. Ada beberapa cerita dari Bang Kemal yang tadi kita sudah kupas tuntas masalah misteri. Beliau pernah di rumah saudaranya sama saudaranya sendiri, dari lantai atas sampai lantai bawah itu kejadiannya Iya. selalu dibuat mistis. Dan terakhir beliau cerita tentang touring beliau antar pulau, dan ini melihat salah satu sosok bayangan putih di pinggir jalan dengan kepala agak miring, dan itu temen yang terakhir itu seperti dikejar-kejar. Iya. Diikuti. Diikuti aja. Ini kejadian juga. Mungkin teman-teman punya cerita yang begitu, yang agak menarik, yang lebih serem ya. Kita tunggu buat teman-teman semua di Instagramnya Eric.Kings dan juga komentar di YouTube-nya Eric Kings. Ya, pokoknya Obos Buster bakal nampilin narasumber-narasumber ataupun teman-teman yang mau jadi narasumber. Kita tunggu. Kita juga masih dalam musim pandemi nih, Ya, betul. Tetap harus jaga kesehatan. Nah, ini Masker. minimal masker teman-teman semua. Masker, teman-teman. Harus pakai masker, jadi buat teman-teman semua biar kesehatannya terjaga ya. Oke, terima kasih semuanya. Teman-teman semua, kita tunggu komentarnya, kita tunggu partisipasinya. Betul. Yang mau jadi narasumber tinggal bilang di komentar ataupun di Instagramnya Eric.Kings. Oke, Eric King, Jago. jago bos.